Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 penugasan PTI untuk perbandingan sistem operasi Windows 10, Linux Ubuntu, dan macOS Monterey. Dan juga untuk sistem operasi iOS 16 dan juga Android 13. Untuk anggotanya ada pun yang pertama dengan saya sendiri Nadisha dan Hakim dengan NIM 241011400083. Saya Dani Ismail dengan NIM 241011402204. Saya sebagai Maulana Fajar dengan ini 2410 Saya Ibnu Hajar Dewantara 241011400101. Oke, baik. Kita langsung aja untuk masuk ke materi yang pertama, yaitu perbandingan sistem operasi Windows 10, Linux Ubuntu, dan macOS Monterey. Baik, begini dengan saya sebagai Maulana Fajar, saya akan menjelaskan tentang Windows. Windows itu dikenal dengan sebutan Raja Pasar, karena dia mempunyai kelebihan sebagai berikut. Antara mudah pengguna yang familiar dan mudah digunakan, dan ketersediaan perangkat lunak yang sangat luas, kompatibilitas hardware yang baik, dukungan yang kuat dari Microsoft. Kekurangannya antara lain rentan terhadap virus dan malware, yang kedua konsumsi sumber daya yang tinggi, selanjutnya pembaruan yang seringkali mengganggu. Berikut Ubuntu. Ubuntu dikenal dengan kekuatan kontrol, dikarenakan mempunyai kelebihan open dan gratis, keamanan yang tinggi, optimasi yang sangat fleksibel, komunitas pengguna yang aktif. Adapun kekurangannya sebagai berikut: kurang familiar bagi pengguna baru, ketersediaan terbatas, dan beberapa perangkat keras mungkin tidak sepenuhnya begitu. Selanjutnya, elegansi dan produktivitas mempunyai kelebihan sebagai berikut: desain yang elegan dan intuitif, integrasi yang seamless dengan perangkat Apple lainnya, selanjutnya teknologi yang sangat baik dan keamanan yang baik. Adapun kekurangannya sebagai berikut: harga perangkat keras yang mahal, ketersediaan perangkat lunak lebih terbatas dibandingkan Windows, dan kursus pembelajaran yang cukup itu. Coba saya cari saya perbandingan fitur utama. Wait. Sudah banyak. Untuk perbandingan fitur utama akan dijelaskan oleh Mas Danis. Dipersilakan. Untuk perbandingan fitur utama mengenai Windows 10, Ubuntu, dan macOS Monterey. Yang pertama adalah harga. Untuk Windows 10, biasanya sudah termasuk dalam pembelian perangkat baru, namun untuk lisensi terpisah, dan Anda perlu membelinya. Dan untuk Ubuntu sendiri ialah sistem operasi ini bersifat open source sehingga gratis untuk diunduh dan digunakan. Dan untuk macOS Monterey terikat dengan perangkat keras Apple sehingga Anda harus membeli perangkat Apple untuk menggunakan. Untuk fitur yang kedua yaitu kustomisasi. Untuk Windows 10 sendiri, ia menawarkan fleksibilitas yang cukup tinggi dalam hal kustomisasi, namun tidak seluas Ubuntu. Dan untuk Ubuntu, memberikan tingkat kustomisasi yang tinggi, pengguna dapat menyesuaikan tampilan dan fungsionalitas sesuai keinginan. Dan yang terakhir, macOS Monterey, kustomisasi lebih terbatas dibandingkan dengan dua sistem operasi lainnya. Apple lebih fokus pada desain yang elegan dan konsisten. Untuk fitur yang ketiga, yaitu keamanan. Windows 10 rentan terhadap virus dan malware karena popularitasnya. Namun, Microsoft terus mengeluarkan pembaruan keamanan untuk memperbaikinya.
Dan untuk Ubuntu dikenal dengan keamanan yang baik karena berbasis pada sistem operasi Linux yang memiliki komunitas pengembang yang sangat aktif. Dan untuk macOS Monterey, sistem operasi ini dianggap sangat aman karena integrasi yang kuat dengan perangkat keras Apple dan ekosistem yang tertutup. Dan untuk kompatibilitas perangkat keras, Windows 10 kompatibel dengan berbagai macam perangkat keras, baik itu dari produsen besar maupun kecil. Untuk Ubuntu, fleksibel dapat dijalankan di berbagai jenis perangkat keras. Dan untuk macOS Monterey hanya kompatibel dengan perangkat keras Apple. Dan yang terakhir, fitur ekosistem aplikasi. Windows 10 memiliki ekosistem aplikasi yang sangat luas, baik aplikasi berbayar maupun gratis. Ubuntu, ekosistem aplikasinya juga luas, terutama untuk aplikasi open source. macOS Monterey, ekosistem aplikasi terintegrasi dengan ekosistem Apple, sehingga banyak aplikasi yang dirancang khusus untuk macOS. Slide kedua. Kesimpulan. Untuk kesimpulan, Windows 10 ini ideal untuk pengguna yang membutuhkan kompatibilitas perangkat lunak yang luas dan fleksibilitas yang tinggi. Dan untuk Ubuntu, cocok untuk pengguna yang menginginkan sistem operasi yang stabil, aman, dan dapat dikustomisasi. macOS Monterey, pilihan yang tepat bagi pengguna yang sudah memiliki ekosistem Apple dan menginginkan pengalaman pengguna yang seamless. Oke, untuk selanjutnya perbandingan sistem operasi pada iOS 16 dan juga Android 13. iOS 16 dan Android 13 adalah dua sistem operasi yang dikeluarkan atau dirilis pada tahun 2022. Keduanya membawa banyak fitur baru dan peningkatan kinerja. Perbandingan ini akan membantu dalam memahami perbedaan dasar antara kedua sistem operasi. Yang pertama, iOS 16. iOS 16 ini memiliki kelebihan sebagai integrasi ekosistem. iOS 16 bersinar dalam integrasi dengan perangkat Apple lainnya, fitur seperti on-off, universal control, dan continuity. Kamera membuat pengalaman pengguna lintas perangkat sangat mulus. Yang kedua, keamanan. Apple dikenal sebagai iOS yang mementingkan keamanan yang lebih tinggi. iOS 16 melanjutkan tradisi ini dengan fitur-fitur keamanan yang canggih. Kinerja optimal. iOS 16 umumnya menawarkan kinerja yang sangat halus dan responsif, bahkan pada perangkat yang lebih tua. Kemudian iOS 16 juga memiliki desain yang elegan. Antar muka pengguna iOS 16 tetap mempertahankan desain yang minimalis dan elegan, dengan animasi yang halus dan intuitif. Adapun kekurangan dari iOS 16 adalah yang pertama yaitu kustomisasi terbatas. Opsi kustomisasi pada iOS masih lebih terbatas dibandingkan Android. Kemudian ekosistem tertutup. Pengguna iOS terikat pada ekosistem Apple yang dapat membatasi pilihan perangkat dan aplikasi. Kemudian harga perangkat. Perangkat Apple umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan perangkat Android dengan spesifikasi yang setara. Kemudian yang kedua ada sistem operasi Android 13. Sistem operasi Android 13 ini juga dirilis pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2022. Kustomisasi Android menawarkan tingkat kustomisasi yang sangat tinggi, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan dan fungsionalitas perangkat sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian pada Android 13 juga open source. Android merupakan sistem operasi yang open source yang berarti terdapat banyak pilihan perangkat dan modifikasi yang tersedia. Kemudian wilayah coverage. Perangkat Android tersedia dalam berbagai rentang harga, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan pengguna Android. Kemudian inovasi fitur. Android seringkali menjadi pelopor dalam hal fitur-fitur baru seperti mode gelap yang adaptif, notifikasi yang lebih terorganisir, dan privasi yang ditingkatkan. Terlepas dari kelebihan Android 13, adapun kekurangan dari Android 13. Yang pertama yaitu fragmentasi.
Fragmentasi perangkat Android dapat menyebabkan perbedaan dalam pengalaman pengguna dan ketersediaan pembaruan. Yang kedua, keamanan. Meskipun telah meningkat, keamanan Android masih dianggap kurang ketat dibandingkan dengan iOS. Kemudian bloatware. Beberapa perangkat Android dilengkapi dengan bloatware atau aplikasi pra-install yang tidak dapat dihapus, yang dapat mengurangi kinerja dan penyimpanan. Oke, saya akan menjelaskan perbandingan fitur utama. Fitur ke-1, lock screen. iOS 16 kustomisasi yang luas bisa mengubah font, warna, widget, dan foto. Sedangkan Android 13 kustomisasi terbatas, fokus pada tema dan warna. 2. Fitur kedua, privasi, fokus pada transparansi pengguna, memiliki kontrol lebih atas data yang diakses aplikasi. Sedangkan Android 13 fokus pada keamanan, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pelacakan. Fitur ketiga, kecerdasan buatan. iOS 16 memiliki Siri, integritas yang lebih dalam dengan aplikasi pihak ketiga. Sedangkan Android 13 memiliki Google Assistant, fitur Now Playing yang lebih baik. Kesimpulan, Android 16 ideal untuk penggunaan yang menginginkan pengalaman yang sederhana, terintegrasi dan fokus pada privasi. iOS 16 mungkin adalah pilihan yang tepat. Android 13 ideal untuk penggunaan yang menginginkan fleksibilitas, kustomisasi, dan ekosistem aplikasi yang luas. Android 13 bisa menjadi pilihan yang menarik. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kemudian adapun untuk presentasi ini kami menjelaskan mengenai sistem operasi baik Windows, Ubuntu, dan juga macOS. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.